Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, terutama yang muslim atau muslimah, kita tentu tahu bahwa sholat adalah tiang agama, sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat adalah ibadah atau media komunikasi kita kepada Tuhan. Untuk itu semua menyadari bahwa sholat itu wajib hukumnya bagi semua umat muslim, dilakukan sehari semalam 5 waktu, dan juga sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Apabila orang itu rajin sholatnya, kemudian terjaga sikapnya, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu kita perlu menumbuhkan kesadaran sejak kecil terhadap anak-anak kita, bagaimana mereka bisa menunaikan atau mendirikan sholat 5 waktu sejak mereka masih kecil. Bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua, dulu pada saat kecil kita rajin sholat sih, tapi setelah dewasa, setelah kita sibuk dengan aktivitas kita, kadang-kadang saya sendiri juga merasakan bahwa terbuang waktu percuma dan kita tidak melakukan sholat sebagaimana mestinya. Kadang-kadang sehari semalam sholat hanya subuh dan isya saja, tapi zuhur, asar, maghrib bisa lewat karena kita sibuk, badan kita merasa tidak bisa bersih dan sebagainya. Tetapi tentu untuk melatih anak-anak kita tidak boleh seperti itu. Kita harus melatih mereka supaya mereka tahu kewajibannya sebagai seorang muslim atau muslimah tentang sholat, dan bagaimana cara supaya anak-anak kita ini rajin sholat dan bisa tepat waktu. Karena sholat tepat waktu memang dianjurkan untuk juga melatih anak-anak disiplin waktu justru dari sholatnya. Untuk itu sahabat Putri Cempa, tanamkan pada diri anak-anak bahwa sholat itu kebutuhan kita. Dengan sholat wajah kita bersih karena kita selalu wudhu. Dengan sholat kita selalu bisa bangun pagi karena kita selalu sholat subuh di pagi hari. Kalau nggak sholat kan nggak bisa bangun pagi, karena ketika matahari sudah bersinar sudah nggak boleh sholat subuh kan, karena mataharinya sudah muncul. Berarti sholat subuhnya harus sebelum mataharinya terbit kan begitu. Nah, membiasakan mereka untuk sholat 5 waktu dari pemahaman-pemahaman yang sangat rasional dulu. Jangan kemudian kita mendoktrin bahwa kalau kamu tidak sholat kamu nanti disiksa sama Allah, kamu nanti dimasukkan neraka. Nggak boleh begitu, karena sesungguhnya doktrin kita bahwa Allah itu maha kasih, maha penyayang, Allah itu selalu memberikan ampunan, rahmatnya itu perlu. Jangan kemudian menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyiksa, memasukkan neraka, membakar manusia hidup-hidup. Jangan seperti itu ya. Jadi pemahaman anak tentang kewajiban sholat adalah kebutuhan kita, sehingga kenapa sholat itu diwajibkan, supaya kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, belum tentu kita ingat sama Allah. Itu dimunculkan, ditumbuhkan pada jiwa anak-anak kita. Lalu kemudian anak-anak juga melihat orang tuanya, keluarganya pada sholat. Yang aneh itu kan kadang, ayo sholat yuk, tapi bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat. Ayo sholat nang, bapaknya nggak berdiri-diri. Tak lihat dari tadi bapakku kok ya main HP terus ya, dari sampai asar sampai maghrib kok ya nggak berdiri kok, tetap nggak sholat. Tapi kenapa aku disuruh sholat? Apa kalau begitu manfaat dari sholat? Wong bapakku saja nggak sholat kan begitu. Nah, ini tentu anak-anak menjadi heran dan menjadi tidak semangat untuk melakukan sholat ketika dengan cerewetnya ayah ibunya, papa mamahnya memerintah dia sholat, tetapi papa mamahnya juga tidak pernah terlihat sholat. Ini nggak boleh dong. Untuk itu bagaimana cara supaya anak kita mau sholat 5 waktu dan dengan tepat waktu? Yang pertama adalah mengajak mereka sholat bersama. Ini yang paling penting. Jadi bagaimana orang tua itu mengajak anak-anaknya untuk sholat bersama. Kalau yang anak-anak cowok dilatih untuk ke musola atau ke masjid bersama bapaknya. Kalau anak-anak yang perempuan dilatih sholat di rumah dengan ibu-ibunya, dengan mamahnya di rumah.
ketika mereka terbiasa diajak untuk sholat bersama di masjid atau di musola atau di rumah, dan kemudian diajarkan sikap-sikap atau gerakan-gerakan sholat yang baik, mereka akan terbiasa. Karena sesungguhnya kalau kita mau tahu ya, gerakan sholat itu asik loh, gerakan sholat itu nyaman. Mereka menggerakkan badan, rukuk, sujud, iktidal, itu mereka merasa bahwa ini gerakan ini kok apik ya, aku kadang disuruh rukuk, disuruh sujud, disuruh itu anak merasakan keasikan gerakan sholat itu. Nah, lama-lama ketika mereka sudah merasakan asiknya gerakan sholat, mereka akan terbiasa untuk sholat. Bahkan kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang males ke masjid atau ke musola, anak-anak dengan lucunya, ayo papa kita ke masjid ke musola, kita sholat jamaah yuk, karena kita sering mengajak mereka sholat bersama. Jadi yang pertama untuk melatih anak-anak rajin sholat 5 waktu adalah mengajak anak-anak kita untuk sholat bersama. Kemudian yang kedua, menyiapkan fasilitas sarana sholatnya. Kalau anak cowok ya dibeliin sarung dong yang kecil yang bagus, kalau anak perempuan dibeliin mukena yang bagus. Jadi jangan malah bajunya bagus-bagus tapi mukenanya sudah sobek-sobek, bau lagi misalnya. Jangan celananya bagus-bagus tapi sarung kecil nggak punya misalnya. Berikan fasilitas mereka untuk beribadah sholat. Jika perlu cukupi kebutuhannya sampai mereka itu merasa bahwa wah sepenting ini ya sholat. Misalnya belikan sarung minimal 7 dalam satu hari, sehari pakai sarung itu sekali ganti 7 sarung punya. Jangan nyuruh sholat tapi sarungnya cuma 2. Setelah dicuci, nggak ada sarung kok pak, ya sudah pakai celana pendek, ya nggak bisa dong. Mereka tahu bahwa sholat harus pakai celana panjang, harus pakai sarung, kan begitu. Kalau lututku kelihatan kan nggak boleh pak, nyuruh sholat tapi mukenanya cuma 1 mukenanya. Kalau bisa ya diberi sarana prasarana untuk mereka melakukan semangat sholat, jadi penuhi itu. Sekarang toh tidak mahal, mukena banyak. Kalau kita misalnya pas kebetulan ibu sih nggak tahu, kalau nggak punya duit buat beli mukena, ibu datang ke tempat tetangga sekitar yang sekiranya kaya dan orangnya ahli ibadah, ngomong terus terang, bu, anak saya itu lagi seneng-senengnya sholat tapi rukuhnya cuma 1, saya mau beliin 2 atau 3 nggak punya duit, tolong dong kalau ibu ada rizki, saya minta sedekah rukuh atau mukena untuk anak saya, pasti dibelikan. Saya jamin pasti dibelikan. Tetangga yang mampu dan orangnya ahli ibadah, kita minta rukuh pasti dibelikan. Beda kalau kita minta, bu anak saya kepengen nonton film, nggak bisa beli tiketnya, ya pasti nggak dibeliin dong. Tapi kalau rukuh atau mukena pasti dibeliin. Oh sudah jelas buat sholat kok. Nah yang kedua, untuk melatih anak kita rajin sholat adalah selalu mengingatkan jam waktu sholat tiap pagi. Ketika kita menginginkan anak kita rajin sholat adalah bahwa 1 hari full, ketika kita mau berangkat kerja maupun mau mengantarkan anak kita sekolah, kita tahu jadwal sholat sehari ini, jadwal sholat sehari ini. Adik, kakak, subuh jam 4:40 misalnya, zuhur nanti jam 11.57 misalnya, asar jam 15.00 misalnya, kemudian maghrib jam 17.56 misalnya, isya jam 19.03 misalnya. Itu anak-anak tahu, setiap hari biasakan update waktu sholat. Jadi dari pagi ketika kita mau berangkat kerja subuh gitu, atau malam sholat isya sebelum kita tidur, kita sudah update waktu sholat. Ingat ya, besok sholat duhur jam sekian, sholat asar sekian, sholat maghrib jam ini, sholat isya jam ini, sholat subuh jam ini. Mereka termemori, belajar tentang jam, belajar tentang waktu, dan belajar waktu sholat, dan juga akan merasa bertanggung jawab menunaikan ibadah sholat karena sudah tahu waktunya 5 waktu itu. Dan yang keempat, untuk melatih anak-anak kita supaya rajin sholat adalah titip doa. Jadi begini Bapak Ibu, sahabat-sahabat Putri Cempa, kita sampaikan kepada anak-anak kita, adik, kakak,
mama papa didoain ya kalau habis sholat. Doain apa? Doain supaya sehat, supaya uangnya banyak, bisa beliin makanan yang enak-enak, supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa beli motor, beli mobil, beli rumah. Didoain pokoknya, bapak sama ibu didoain. Kalau kamu nggak mau doain, ya nanti Allah ngasihnya cukup saja, nggak bisa berlebih misalnya. Ini doktrin ke anak-anak sih nggak apa-apa, karena mereka akan termotivasi untuk mendoakan orang tuanya. Allah itu kan maha kasih, maha pengasih. Kalau kita minta pasti dikasih. Kamu harus minta sama Allah. Nah, doktrin ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan akhirnya anak-anak itu semangat sholat karena ingin mendoakan orang tuanya. Jadi ketika nanti kita pulang misalnya, sudah mendoain bapak ibu belum? Lah aku belum sholat. Lah kenapa nggak sholat? Iya, aku tak sholat dulu ya bu, nanti habis sholat aku doain bapak ibu. Nanti pelan-pelan meskipun berdoa tidak harus sholat, tetapi kita memintakan mereka rajin sholat dengan cara titip doa, supaya mereka ketika habis sholat mendoakan orang tuanya. Ini sebuah trik saja supaya anak-anak ini rajin sholatnya, karena dengan sholat dia mendoakan orang tuanya. Dan yang selanjutnya supaya anak-anak kita rajin sholat, teman-teman, sahabat Putri Cempa, adalah kita mendoktrinkan mereka bahwa sholat adalah kebutuhan kita berkomunikasi dengan Gusti Allah. Jadi kamu kepengen dekat sama Allah ya memang sholat, kamu kepengen mengadu sama Gusti Allah ya dengan sholat, kamu kepengen badanmu selalu bersih wudhu ya dengan sholat. Jadi media komunikasi itu kebutuhan kita loh dek, kebutuhan kita supaya kita dekat sama Gusti Allah. Nah tentu ini tidak bisa serta-merta anak rajin sholat ya, tetapi ketika ini dilakukan kontinu dan orang tua memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, selalu mengajak anak-anak untuk sholat, kemudian memberikan fasilitas mereka buat sholat, ada mukena, ada sarung, ada sajadah, kemudian melatih mereka untuk berdoa setelah sholat, dan kemudian membuat anak-anak itu berkomunikasi dengan Tuhannya lewat sholat. Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, anak-anak kita akan selalu sholat tepat waktu, meskipun di era beberapa waktu tahun berapa kemudian mereka cenderung mengabaikan sholatnya, pasti akan kembali lagi, karena mereka ingat bahwa ketika kita mau dekat kepada Allah ya kita memang lewatnya sholat. Semoga anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang rajin sholat dan sholatnya tepat waktu, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.